Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Yolanda Putri dari jurusan Ekonomi Syariah 2019 dengan NIM 1910116557. Di sini saya akan menjelaskan ayat dan hadis tentang produksi. Sebelumnya, Ade tahu nggak sih produksi menurut Islam itu apa? Produksi menurut Islam? Nggak tahu, Kak. Emang apa sih produksi menurut Islam itu, Kak? Oke, jadi gini deh, menurut Siddiqi, produksi yang islami yaitu penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan serta manfaat atau maslahah bagi masyarakatnya. Oh, jadi itu, Kak, pengertian produksi menurut Islam. Produksi menurut Islam itu produksi yang memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan untuk masyarakatnya. Paham. Nah, adik sekarang udah tahu kan apa itu produksi yang islami. Selanjutnya, kakak akan membahas tentang ayat dan hadis tentang produksi itu sendiri. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 80. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamnahu san'ata labusilakum lituhsinakum mimba sikum fahal antum syakirun. Yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Lebih jelasnya gimana sih, Kak, implementasi dari ayat tersebut? Nah, implementasi dari ayat tersebut yaitu Allah telah mengajarkan Daud cara membuat baju besi atau baju pelindung saat ia menghadapi peperangan. Dan kita sebagai umat manusia sebaiknya harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita seperti petunjuk atau cara untuk membuat sesuatu. Sehingga pada akhirnya produksi dan konsumsi adalah dua hal yang paling determinan untuk keberhasilan suatu bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Jika tidak ada konsumsi, maka secara otomatis tidak akan ada yang namanya produksi. Begitu juga jika masyarakat tidak memiliki daya beli, maka bisa dipastikan semua produksi yang ada juga akan rontok. Hal tersebut menunjukkan betapa vitalnya hubungan antara kesejahteraan umum yang ada di dalam masyarakat dan keberlangsungan aktivitas bisnis. Nah, yang kedua ada Quran Surat Hud ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda aqahum salihah qala ya qaumi budullaha wa lakum min ilahin ghairun wa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat dengan rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Kalau dari surat Hud itu implementasinya apa ya, Kak? Implementasi dari ayat tersebut yaitu kita manusia hanyalah menyembah Allah karena dialah yang menciptakan kita dari tanah dan kita dijadikan sebagai pemakmur bumi dengan cara memanfaatkan semua yang ada di muka bumi ini. Dan di samping itu pula kita sebaiknya memohon ampunan kepadanya karena rahmat Allah itu sangat dekat dengan kita. Sebagai contoh, bumi adalah lapangan, sedangkan manusia adalah pekerja penggarap yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, sang pemilik memberi modal awal berupa fisik, materi yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkan rohnya dan diberi ilmu. Dalam Al-Quran digambarkan kisah penciptaan Adam, antara lain pada surat Al-Baqarah. Maka ilmu merupakan faktor produksi terpenting ketiga dalam pandangan Islam. Teknik produksi, teknik mesin, serta dalam manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja. Modal adalah hasil kerja yang disimpan sebagai hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, yang ketiga ada Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min inna fi zalika la'ayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Kak, jelasin implementasi dari ayat tersebut dong.
Implementasi dari ayat tersebut yaitu Allah telah memberitahukan kepada kita semua yang ada di langit dan di bumi sebagai rahmat Allah kepada kita. Kita sebagai makhluk Allah atau manusia yang diberikan akal, pikiran, sebaiknya mengetahui bahwa segala yang ada di langit dan di bumi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan keyakinan akan peran dan pemilikan absolut dari Allah semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semua semata-mata bermotif bermaksimalisasi keuntungan di dunia, tetap lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan di akhirat. Seperti ayat 77 surat Al-Qasas yang mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Tapi sejatinya mereka yang telah berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat. Subhanallah. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qad khairam min an ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana kulu min amali yadi, yang artinya dari Mikdam radhiyallahu anha dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan dari hasil kerja atau produksinya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud mengkonsumsi dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Oh, jadi selain ayat ada juga hadis yang mengatur tentang produksi dalam Islam ya, Kak? Selain hadis itu ada apa lagi, Kak, hadisnya? Selanjutnya ada hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man kanat lahu ardun falyazroha aw liyamnaha akhahu fa in aba falyumsik ardoh. Yang artinya, Ibnu Majah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah maka tanamilah, jika tidak mampu maka supaya ditanami oleh saudaranya. Nah, jadi tadi ada beberapa ayat dan hadis yang sudah kakak jelasin. Sekarang kakak akan menarik kesimpulan dari semua yang sudah kakak jelaskan. Jadi dijelaskan agar manusia dalam berproduksi itu selalu mengembangkan sumber daya alam secara efisien. Bahkan apabila tidak mampu untuk mengembangkannya, dianjurkan bekerja sama dengan orang lain. Muslim mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah maka tanamilah, jika tidak mampu maka supaya ditanami oleh saudaranya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian yang besar terhadap proses produksi dengan mengaitkannya terhadap ibadah, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, tidak ada seseorang yang menanam tanaman kecuali ditulis oleh Allah pahala sebanyak buah yang ia keluar dari tanamannya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi juga merupakan sebuah kewajiban, di mana kerja adalah milik semua orang dan hasilnya menjadi hak milik pribadi, dan akan mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, begitu penjelasan tentang produksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.